Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan bagi kita. Itulah sebabnya betapa perlunya setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, supaya olehnya kita boleh dikuatkan, kita boleh didorong untuk terus bertumbuh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang indah, di mana kita akan bincang-bincang dengan Bapak Robi. Apa kabar Pak Robi? Baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar kesaksian dari Pak Robi bagaimana menghadapi situasi akhir-akhir ini. Kita tahu bersama bahwa pandemi corona menyebabkan ada banyak sektor perekonomian, pariwisata yang berdampak, yang mengalami kelesuan atau sepi. Nah, kita coba tanya kepada Pak Robi, bagaimana Pak Robi situasi akhir-akhir ini di tempat pekerjaan Bapak? Ya, situasi memang akhir-akhir ini dampaknya sungguh orang cemas, lemah, letih, lesu, khawatir, dan berdampak bukan bagi saya saja, bagi teman saya, orang pariwisata, dan bagi banyak khalayak yang lain. Dan tetaplah saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Dia sangat baik. Amin. Dia mengasihi kami Tuhan. Dengan tangan yang ajaib Tuhan selalu melindungi kami. Amin. Ya, kesaksian saya ketika saya itu walaupun cuma hanya numpang di rumah anak saya Tuhan, saya tetap bersyukur. Satu kali ketika kami pindah ikut anak kami ini, dan saya bergumul dan berdoa dan bersharing bersama istri kami. Saya bilang, saya kena dampak dan saya kehilangan pekerjaan. Iya. Dan istri saya bilang, ya kuatkan, berdoa saja. Tuhan akan buka jalan. Yeah. Padahal di depan saya itu ada anak saya, Jo. Dia akan kuliah. Dia sudah membutuhkan uang untuk bayar kuliahnya. Yeah. Dan saya bilang sama istri saya, saya itu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bayar anak kami. Tapi istri saya menguatkan kembali, ingat kita orang percaya, berserulah padanya, kita berdoa terus. Amin. Tuhan akan buka jalan. Amin. Puji syukur ketika sampai di sini ada orang yang mengetuk hati. Saya tidak tahu ternyata itu dari jauh, bukan dari dalam negeri, dari luar negeri dia mengetuk. Robi, kamu sudah tidak bekerja, ya betul, sudah tidak ada penghasilan, sudah ada. Padahal berikutnya ini saya harus bayar kuliah, anak saya itu harus bayar 6 juta. 6 juta. Tapi Tuhan siapkan itu tadi ya. Tapi saya mau cari di mana? Saya udah tidur, sudah tidak tenang, berdoalah Tuhan. Apalagi saya harus berseru pada Engkau, berdoa lagi. Setiap hari saya berdoa, bergumul. Semuanya saya sudah pasrahkan. Kalau apa yang terjadi, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Tapi mujizat itu masih ada. Amin. Jadi ada orang dari luar, dari jauh sana, dia mengetuk hati. Robi, kamu membutuhkan. Ya, saya membutuhkan, tapi saya tidak tahu berupa apa, berupa barang atau berupa cuma ucapan selamat atau ucapan doa, syukur. Tapi Rob, lewat anak saya Bobby, rekan Pak ini, dan sebelumnya kemarin saya sudah berdoa sama istri, saya juga berdoa, Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang jalan. Tuhan menjawab dengan tepat. Baik. Lewat tamu yang ada tuh, dia mentransfer uang, dan saya tepat membayar kuliah anak saya juga. Saya bersyukur Tuhan. Amin. Lebih dari cukup Engkau kasih itu. Bukan tanggung dia kasih Pak. Dia kasih saya begini. Wow. Tetap bilang, masih ada saja untuk kuliah. Maksudnya 10 juta ya Pak ya? Iya, puji Tuhan. Syukur Tuhan. Untuk ada bayar kuliah anakku. Walaupun saya itu hanya walaupun situasinya sulit seperti ini ya, Tuhan masih menjawab. Tuhan menyediakan yang dibutuhkan. Haleluya. Kita tetap bersyukur dan terus bersyukur. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian kesaksian dari Bapak Robi.
bagaimana Tuhan menolong meskipun dalam situasi sulit, dalam situasi yang serba tidak memungkinkan, tapi Tuhan bisa membuat mujizat melalui tangan orang yang digerakkan Tuhan, mengirim sejumlah uang sehingga dapat membayar kuliah anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal 3 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Memang benar, kalau kita memikirkan tentang masalah kita, tentang krisis yang kita alami, seringkali membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita kehilangan harapan. Tapi firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Kiranya kesaksian dari Pak Robi dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian untuk terus berharap kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.